Pemirsa, mayoritas lembaga survei mengatakan elektabilitas Prabowo Subianto selalu di bawah Joko Widodo. Kendati demikian, survei juga menangkap tren elektabilitas Prabowo yang mengalami kenaikan. Sementara Jokowi terpantau stagnan bahkan cenderung turun. Apakah survei elektabilitas sudah benar-benar menjadi cerminan hasil pemungutan suara hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur SMRC Denny Irvan dan juga peneliti senior indikator politik Indonesia Ahmad Hoirul Umam. Selamat siang Mas Umam, selamat siang Mas Denny. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Meskipun kita sama-sama tahu kita tidak boleh mengumumkan seperti apa angka quick count exit poll sampai dengan jam 3 nanti. Tapi saya ingin membahas atau membuka pembahasan ini dari menanyakan kepada masing-masing bagaimana sebenarnya metode untuk mengumpulkan sampel dari hitung cepat dan juga exit poll. Mungkin dari Mas Denny terlebih dahulu. Ya, hitung cepat itu dilakukan dengan memilih TPS secara acak dari populasi TPS yang ada di Indonesia. Berapa banyak sampelnya untuk SMRC? Dari 800.000 lebih TPS di tanah air, SMRC merandom 6.000 TPS secara acak dengan metode stratified systematic sampling, atau kalau dalam perspektif unit sampling terkecil adalah suara sah, maka metodenya stratified systematic cluster sampling. Nah, kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, pilpres sebelumnya, jumlah TPS quick count SMRC lebih banyak. Kalau 2014 hanya berapa? 2014 hanya 4.000. Oke. Sekarang 6.000. Mengapa? Karena sekarang itu satu TPS itu kurus-kurus. Artinya lebih sedikit pemilihnya dibanding 2014. Karena ada aturan dari KPU yang mengatur bahwa satu TPS itu tidak boleh lebih dari sekitar 300 pemilih. Sedangkan 2014 boleh sampai 600. Maka perlu dinaikkan sampel TPS quick count itu. Dan menurut hasil simulasi kami, untuk memperoleh tingkat akurasi quick count yang sama atau setara dengan 2014, maka kita perlu menambah sekitar 25-50% TPS dibanding 2014. Maka itu kami putuskan 6.000 supaya hasilnya bisa lebih bagus. Oke, kalau indikator politik seperti apa sampelnya? Secara metodologi kita nggak jauh berbeda, Mbak. Kita juga menggunakan stratified systematic random sampling, konteksnya stratified ini ya berkaitan dengan konteks bagaimana menempatkan pemilahan antara TPS di masing-masing dapil, kemudian kita pilah berdasarkan kota dan desa, kemudian kita lebih breakdown, lebih detail mana yang kemudian menjadi sampel yang memadai, dan kemudian dari TPS itu kemudian kita pilih mana yang kemudian representatif menjadi sampel. Nah, penghitungan dari output penghitungan suara di masing-masing sampel yang kita tentukan, itulah yang kemudian menjadi sampel dari quick count kita. Kalau tadi Kang Denny di SMRC cukup besar, 3.000. Di indikator sendiri, maaf, 6.000 tahun ini. 6.000 di indikator menggunakan 3.000 di quick count, tetapi juga di exit poll kita juga menggunakan 3.000. Tetapi meskipun berbeda, saya kira di level margin of error juga tidak terlalu jauh ya. Artinya di margin of error kita ada sekitar plus minus 0,67%. Jadi artinya kita bisa menyimpulkan dari hasil yang kita dapatkan itu, ketika tidak ada selisih yang artinya selisih kalau misal bisa lebih dari 1,34%, itu kita bisa menyimpulkan bahwa hasilnya itu lebih solid, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira secara metodologis tidak ada masalah, dan kemudian kalau misal secara general teman-teman di berbagai lembaga survei untuk melakukan exit poll dan juga quick count, ketika metodologinya sama, dilakukan dengan rentang waktu yang sama, most likely hasilnya akan relatif sama. Kalau ternyata ada yang berbeda, seperti yang kemarin di 2014, itu justru menjadi sebuah anomali dan layak untuk dipertanyakan secara kapabilitas maupun kredibilitas dari pelaksana
survei maupun exit poll Oke, tersebut. kalau boleh membandingkan dengan pemilu 2014, seperti apa hasil dari quick count itu, kemudian rentang perbedaannya dengan hasil resmi yang diumumkan oleh KPU? Mungkin Mas Denny. Selisih antara quick count dengan KPU pada saat itu 2014 hanya 0,17%. 0,17%. 0,17%, oke. Sekarang ya kita harapkan juga seakurat itu, bahkan lebih begitu. Karena dalam orang statistik tuh menghitung akurasi itu pertama dari jarak suara antar calon ya. Kalau jarak suara calon itu sangat dekat, margin of error itu statistically sedikit lebih besar karena dia ada komponen proportion di situ. Kalau jauh itu bisa lebih akurat. Nah sekarang seperti apa kita lihat ya, kalau misalkan nanti selisihnya jauh begitu, margin error bisa lebih kecil lagi tuh, bisa lebih kecil lagi. Tetapi pengalaman sampel sebesar 4.000 seperti 2014 apalagi sekarang 6.000 itu seperti yang Mas Umam katakan tadi mampu punya power untuk memprediksi dengan sangat meyakinkan Lebih presisi. seorang Lebih presisi, atau ya. calon yang satu unggul dari calon yang lain. Kalau selisihnya itu lebih dari 1% itu cukup. Oke. Misalnya 50,5 dengan 49,5 itu 1% selisihnya. Iya. Di quick count SMRC kami berani untuk simpulkan siapa yang unggul walaupun selisihnya sekecil itu karena margin of error-nya hanya 0,49%. Itu catatan yang saya kira penting. Juga saya kira perlu saya sampaikan dari 6.000 TPS yang menjadi sampel quick count, beberapa TPS itu tidak bisa dijangkau oleh relawan quick count, terutama di Indonesia bagian timur, khususnya lagi di Papua, sehingga dari 6.000 itu terjadi pengurangan. Ya. Dari yang di random 6.000, tetapi yang bisa diakses itu berkurang 87 TPS. Oke. Nah, itu tidak bisa diganti tuh. Jadi kalaupun diganti dengan TPS lain ya bukan random lagi ya gitu. Oke, baik. Dan kapan kita akan bisa mendengarkan 100%-nya itu kira-kira di jam berapa, Mas Umam, Mas Denny? Ya, sebagaimana dengan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, saya kira semua sudah tahu bahwa pukul 3 kita bisa merilis hasil dari exit dan juga quick count. Dan saya kira pada jam-jam seperti itu, sebagaimana juga pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pada jam 3 itu data sudah relatif matang. Sudah relatif matang? Relatif matang, Okay. Artinya partisipasi dari jumlah sampel yang kita tentukan itu relatif kemudian sudah masuk mungkin sekitar 85%, 90%, dan pada pukul 4 saya kira kemudian bisa kemudian diambil kesimpulan hasil dari proses kompetisi baik di Pilpres maupun di Pileg secara nasional. Okay. Jadi, let's see. Jadi berbeda mungkin ya rasanya kalau dulu-dulu kita jam 1 dibuka dialog ini, kemudian kita melihatkan angkanya sama-sama naik. Nanti jam 3 kita akan melihat angka yang sudah cukup solid. Banyak, Oke. dan betul, jadi menyimpulkan hasil quick count itu tidak perlu menunggu 100% data masuk. Kita cukup melihat pertama data masuk itu sudah proporsional. Proporsionalnya melihatnya dari seperti apa? Dari seluruh stratum atau bahasa sederhananya seluruh wilayah. Oke. Misalnya dari Provinsi Jawa Barat sudah proporsional. Jawa Barat kan paling banyak TPS-nya. Di sampel paling banyak juga harusnya. Lalu di Papua sudah ada dan semuanya sudah masuk. Kemudian yang kedua kita lihat stabilitas suara. Jadi kita kan punya catatan dari TPS pertama yang masuk berapa perolehan, kumulatif 2 TPS, 3 TPS dan seterusnya, sehingga ada grafik pergerakan stabilitas suara. Begitu lama data semakin banyak, itu semakin solid, semakin tidak banyak berubah. Jadi kalau orang di rumah sakit itu, kalau masih naik turun, itu kan masih hidup. Iya. Jadi kalau sudah, oke. gitu, itu saat ini Mas Denny kira-kira jam 2 kurang seperempat sudah lurus atau masih naik turun? Iya, mestinya dari pengalaman sih jam 2:30, 3 kita udah bisa simpulkan. Fluktuasinya sudah tidak terlalu naik, terlalu lebar. Oke. Maka jam 3 kalau kita ya sesuai dengan aturan, kita taat hukum, saya kira sudah bisa disimpulkan. Atau ya kalau konservatif kita 3:30, jam 4 ke Mas Umam, kita lihat lagi deh biar lebih meyakinkan. Oke, kalau menurut saya jam 3, 3:30 udah oke. Sudah oke. Nanti kita sama-sama saksikan seperti apa nanti di jam 3. Pemirsa sabar dulu, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.